Pertemuan Adam dengan Aisyah setiap hari makin menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya. Mungkinkah dia berani menjalin cinta dengan seorang wanita lagi? Sedangkan teror dari sang mantan selalu saja menjadi momok yang sangat mengerikan. Suatu malam ketika hendak pulang, Adam melihat Aisyah duduk seorang diri di halte bis. "Mau pulang bareng?" tanya Franz sesaat setelah berhenti dan membuka kaca jendela. "Gak usah pak, nanti merepotkan," jawab Aisyah agak terkejut. Dia tak menyangka akan mendapat tawaran tumpangan dari atasannya. "Gak akan merepotkan," jawab Adam sambil tersenyum dan membukakan pintu mobil. Aisyah merasa tidak enak menolak tawaran atasannya itu. Dengan berat hati, akhirnya dia mau menerima tawaran pulang bareng bersama Adam. Di perjalanan, mereka berdua diam 1000 bahasa. Aisyah lebih banyak melihat keluar dari kaca jendela yang di sampingnya, sedangkan Adam fokus melihat ke jalan. Tidak biasanya Adam seperti ini kepada wanita. Dia nampak agak canggung dekat dengan wanita cantik yang satu ini. "By the way, Aisyah, rumah kamu di mana ya? Gak mungkin kan aku bawa kamu ke rumahku?" kata Adam membuka pembicaraan. Dia melirik Aisyah yang sedang sibuk membetulkan hijabnya. "Jalan Mayor Ruslan nomor 7 pak," jawab Aisyah gugup. "Oke," jawab Adam singkat. Tidak ada perbicaraan lagi setelah itu. Mereka sama-sama diam 1000 bahasa hingga tiba di sebuah alamat yang disebutkan oleh Aisyah. Adam menghentikan mobilnya tepat di depan rumah nomor 7. "Sudah sampai," kata Adam memberitahu. "Iya, terima kasih banyak pak. Maaf sudah merepotkan," kata Aisyah sambil agak membungkukkan badan. "It's okay," jawab Adam singkat. Setelah Aisyah turun, Adam segera melajukan mobilnya kembali menyusuri jalanan yang sepi. Dia tampak tersenyum sendiri membayangkan kelakuannya menghadapi Aisyah. Padahal selama ini dia paling berani dan agresif kepada wanita. Tapi untuk kali ini sungguh nampak berbeda. Lamunannya tiba-tiba terhenti saat dia melihat sosok itu lagi sedang berdiri tepat di tengah jalan. Dengan segera Adam membanting setir ke kanan agar tidak menabraknya. Alhasil hampir saja terjadi tabrakan dengan kendaraan yang berlawanan arah dengannya. Jantung Adam berdegup dengan kencang, hampir saja terjadi kecelakaan. Andai saja dirinya tidak segera membanting setir ke kiri lagi. Indah benar-benar menginginkan kematiannya. Tiba-tiba sosok Indah sudah duduk di dalam mobilnya sambil tertawa cekikikan. Sontak Adam segera menginjak rem dan berlari keluar, meninggalkan mobilnya begitu saja. Nafasnya naik turun melakukan olahraga lari di malam hari. "Sial," umpatnya dalam hati. "Adam, ngapain kamu?" Tiba-tiba Yudi sahabatnya menyapanya. Dia berhenti tepat di samping Adam. "Yud," Adam agak sedikit lega karena melihat sahabatnya ada di situ. Segera Adam naik ke mobil Yudi tanpa disuruh dengan napas yang masih ngos-ngosan. Yudi kembali menjalankan mobilnya. "Kamu kenapa, Adam? Kok mobilmu malah ditinggalkan di tengah jalan?" tanya Yudi penasaran. Dia mengamati Adam seperti menyelidik. "Gila Yud, aku diganggu kuntilanak tadi," jawab Adam sembari mengelap keringat di wajah dan lehernya dengan menggunakan tisu yang ada di mobil Yudi. "Yang benar saja, Dam," kata Yudi seakan tidak percaya. "Ngapain juga coba aku bohong?" jawab Adam lagi. "Jadi mobil kamu gimana tuh?" tanya Yudi. "Biarin aja, ntar aku suruh supir kantor ngambil," jawab Adam. Setibanya di rumah Adam, Yudi mampir dulu untuk sekedar berbincang. Dia masih penasaran dengan cerita Adam tadi. "Mama kamu nggak di rumah, Adam?" tanya Yudi sembari duduk di sofa ruang tamu. "Nggak Yud, mama menyusul papa ke Padang," jawab Adam sembari membuka dasinya kemudian ikut duduk. "Biem?" panggil Adam. "Iya mas," jawab Biem kemudian muncul di ruang tamu. "Tolong buatin minuman ya Bi," kata Adam. "Kamu mau minum apa Yud?" tanya Adam pada Yudi. "Kopi aja," jawab Yudi singkat. "Oke, kopi 2 ya Bi," kata Adam kemudian pada pembantu paruh baya itu. Biem segera berlalu ke dapur dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa 2 cangkir kopi dan menyuguhkannya di meja. "Ayo diminum kopinya Yud," Adam mempersilahkan. "Makasih,"
jawab Yudi kemudian menyeruput kopi yang masih mengepulkan asap tipis itu. Aku masih penasaran dengan cerita kamu tadi, Dam, kata Yudi sembari meletakkan cangkir kopi itu kembali ke meja. Masa iya zaman sekarang masih ada yang begituan? Tambahnya lagi. Ngapain juga aku bohong, Yud, kata Adam. Kemudian Adam menceritakan semua teror yang dialaminya selama ini pada Yudi. Yudi nampak mendengarkannya dengan seksama dan sesekali manggut-manggut. Kalau begitu, kamu harus hati-hati, Dam, pesan Yudi. Tuh Kunti kayaknya dendam banget sama kamu. Apa gini aja, kita minta bantuan orang pintar buat ngusir tuh Kunti. Yudi memberi ide. Dengan ditemani Yudi, Adam pergi ke orang pintar agar bisa terlepas dari teror sang mantan. Mereka pergi hingga keluar kota dengan menyusuri jalan-jalan yang sepi dan melewati banyak hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut tebal bergerak turun menghalangi pandangan mata. Yudi yang menyetir mobil jadi tidak dapat melihat jalan dengan jelas. Gila nih, Dam, kabutnya tebal banget, kata Yudi sambil berusaha memfokuskan pandangannya ke jalan. Adam hanya diam sambil menggigit ujung jari telunjuknya sebagai wujud kecemasannya. Terlihat dia beberapa kali memijit-mijit keningnya. Dam, gimana nih? Tanya Yudi lagi. Balik, jawab Adam singkat. Kita sudah separuh jalan, Dam. Masa iya balik sih? Yudi tampak kurang setuju. Ini udah gak bener, Yud. Firasatku udah mulai gak enak, kata Adam sembari menggeleng-gelengkan kepala. Akhirnya Yudi memutar balik mobilnya. Di perjalanan mereka berdua banyak diam. Sesekali Yudi melirik ke arah Adam yang sedari tadi menggigit-gigit bibirnya. Dia nampak syok dengan semua kejadian yang menimpanya. Dam, jangan melamun gitu dong, pasti ada jalan, tutur Yudi berusaha menghibur. Aku akan selalu membantu bila kamu butuh bantuan, tambahnya kemudian. Makasih, Yud, jawab Adam singkat. Lamunan Adam terbawa sampai ke tempat kerja. Dia jadi tidak fokus. Entah apa saja yang diketiknya di laptop. Saat dia menyadarinya, skrin laptop penuh dengan tulisan maaf indah. Adam mengusap wajah putihnya berkali-kali. Permisi, suara di depan pintu ruang kerjanya membuyarkan lamunannya. Masuk, jawab Adam sambil menatap ke arah pintu. Ternyata wanita santun yang membuatnya serba salah yang muncul dari balik pintu. Wajah sendunya mampu membuat Adam sejenak melupakan masalahnya. Pak, sapa Aisyah sambil sedikit membungkukkan tubuhnya. Aisyah, sudah siap file-file yang saya suruh salin tadi? Tanya Adam sembari tersenyum. Ayo duduk dulu, Adam mempersilahkan. Sudah, Pak, jawab Aisyah sambil duduk dan menyerahkan tugas-tugas yang dikerjakan. Adam nampak memeriksa lembar demi lembar file yang disodorkan Aisyah. Cantik, kata Adam kemudian. Cantik, Aisyah mengulang perkataan Adam. Maksud saya bagus, kata Adam tersipu dengan wajah sedikit memerah. Di dekat Aisyah, Adam merasa tenang dan nyaman, seperti ada energi positif yang dia dapat. Kecantikan dan kesantunan Aisyah membuat Adam begitu tergila-gila. 2 bulan telah berlalu. Perasaan Adam terhadap Aisyah nampaknya tidak dapat ia tutupi lagi. Aisyah, bisa saya minta waktu kamu sebentar? Tanya Adam suatu hari saat mereka berpapasan di depan kantor. Maaf Pak, ada perlu apa ya? Aisyah balik bertanya dengan nada cemas. Sepertinya dia takut telah melakukan suatu kesalahan. Nanti malam saya mau ajak kamu makan di luar, bisa? Kata Adam dengan wajah tidak yakin kalau Aisyah bersedia. Aisyah menatap wajah Adam dengan terkejut. Terlihat dari mulutnya yang agak menganga. Mimpi apa dia semalam hingga diajak atasannya makan malam bersama. Lama Aisyah terdiam. Entah apa yang ada di benaknya saat ini. Bisa? Kata Adam lagi mengulang pertanyaannya. Aisyah tampak berpikir. Kalau gak bisa juga gak apa-apa, saya gak akan memaksa, kata Adam kemudian. Jam berapa Pak? Tanya Aisyah sambil sedikit memiringkan kepalanya ke kiri. Yes, dalam hati Adam. Nampaknya ajakannya tidak akan ditolak. Sepulang kerja, jawab Adam dengan wajah sumringah. Baik Pak, jawab Aisyah sambil mengangguk. Di sebuah tempat makan yang wah, Adam dan Aisyah hanya diam tak saling berkata. Baru kali ini Adam merasa canggung di hadapan seorang wanita.
Setelah makanan yang mereka pesan sudah terhidang di meja, baru ada kata yang terucap dari mulut Adam. "Ayo, dimakan." Setelah selesai makan, Adam memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. "Aisyah, boleh saya berkata jujur sama kamu?" kata Adam masih dengan menggunakan bahasa formal. Dia tampak memperhatikan wajah Aisyah yang selalu tertunduk. "Iya pak," jawab Aisyah dengan tidak mengangkat wajahnya. "Semenjak saya melihat kamu, seperti ada rasa yang berbeda di hati saya. Saya tidak tahu pasti itu rasa apa. Tapi lambat laun saya baru sadar bahwa rasa itu adalah rasa nyaman," ucap Adam panjang lebar seperti jalan tol. "Jadi maksud bapak bagaimana ya?" tanya Aisyah tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Dia memberanikan diri menatap wajah atasannya yang ganteng abis itu. Terlihat Adam menarik napas panjang sebelum berkata. "Saya menaruh hati sama kamu," jawab Adam. "Saya suka sama kamu," tambahnya lagi. Bagai disambar petir di siang bolong, Aisyah mendengar perkataan atasannya itu. Dia menatap wajah Adam tanpa berkedip sedikit pun. "Saya? Bapak suka sama saya?" Tanpa sadar Aisyah berkata. "Iya Aisyah," jawab Adam singkat. Aisyah menunduk dan diam begitu lama. Nampaknya dia berpikir keras. Entah jawaban apa yang akan diberikan pada atasannya itu. "Aku gak memintamu menjawabnya sekarang. Kamu bisa memikirkannya dulu. Aku akan menunggu," kata Adam dengan mulai menggunakan bahasa non-formal. Adam mengantar Aisyah sampai di depan rumahnya. Rumah yang sederhana namun asri. Tidak seperti rumah-rumah mantan-mantannya dulu yang mewah. "Terima kasih pak sudah mengantar," kata Aisyah sebelum turun dari mobil. "Aisyah, bisa nggak mulai sekarang jangan panggil pak," kata Adam keberatan. Seketika Aisyah menoleh ke arah Adam. Wajahnya terlihat bingung dan sungkan. "Panggil mas atau Adam saja," tambahnya lagi. Iya mas," jawab Aisyah agak canggung. "Dan mas nungguin jawaban kamu," kata Adam kemudian. "Aku masuk dulu mas," kata Aisyah sambil membuka pintu mobil. Dia segera turun dan berjalan ke halaman rumahnya tanpa menoleh lagi. Adam memperhatikannya sampai Aisyah benar-benar sudah masuk ke dalam rumah. Aisyah benar-benar tidak dapat tidur malam ini. Pikirannya mengembara jauh pada sosok Adam yang mengungkapkan perasaan suka padanya. Saat Aisyah sedang berpikir jawaban yang akan diberikan pada Adam, tiba-tiba saja terdengar ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu terdengar sangat pelan. Aisyah tampak memasang kupingnya, memastikan dia tidak salah dengar. Ketukan itu berulang-ulang dan makin lama makin keras. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak mungkin ada orang yang iseng jam segini. Dengan penasaran, perlahan-lahan Aisyah turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela. Dengan ragu, dia menyibak ke hordeng. Dan apa yang dilihatnya? Aisyah menjerit dan kembali menutup hordeng jendela kamarnya, kemudian berlari naik ke tempat tidur. Sosok kuntilanak menggendong bayi yang berlumuran darah berdiri tepat di depan jendela kaca kamar Aisyah. Aisyah membaca ayat kursi di dalam hati, berharap sosok itu segera pergi. Semenjak dahulu tidak pernah ada yang menampakkan di rumahnya. Baru kali ini ketukan itu tidak ada lagi. Mungkin dia sudah pergi, pikir Aisyah. Namun Aisyah tidak dapat tidur lagi sampai hari menjelang pagi. Setelah sholat subuh, Aisyah menyempatkan diri untuk membaca surat Yasin untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal semenjak dia kecil. Aisyah mempunyai adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Namun adiknya itu tinggal di rumah neneknya yang ada di Surabaya. Seperti biasa, setiap pagi Aisyah harus berjalan sampai di ujung jalan untuk menunggu kendaraan umum yang lewat. Sebenarnya dia mempunyai sepeda motor, tapi karena dulu pernah jatuh, dia jadi trauma. Lama menunggu, belum ada satupun angkutan umum yang lewat. Tiba-tiba berhenti tepat di depannya sebuah mobil yang sangat dikenalnya. Mobil Pak Adam. Mas Adam. Adam turun dari mobilnya dan berjalan mendekati Aisyah. "Ayo berangkat bareng," ajak Adam sambil membuka kacamata hitam yang dipakainya.
Loh mas, rumah mas kan gak lewat sini? Tanya Aisyah lugu. Memang sengaja mas mau jemput kamu? Jawab Adam santai. Aisyah melongo sambil membesarkan matanya yang sipit. Apa dia lupa kalau semalam Adam menembaknya? Ya walaupun dia belum sempat memberikan jawaban, tapi setidaknya Adam akan selalu berusaha mencari perhatiannya. Ya begitulah cowok kalau ada maunya. Ayo, ajak Adam sembari membukakan pintu mobil untuk Aisyah. Di perjalanan, Adam suka mencuri-curi pandang pada gadis yang ada di sampingnya. Tapi yang dipandang seakan tidak peduli. Adam berdeham untuk membuat perhatian dari Aisyah. Benar saja, Aisyah menoleh dan memperhatikannya. Mungkin di dalam hatinya mengagumi ketampanan Adam. Mungkin. Aisyah, tidur jam berapa semalam? Tanya Adam basa-basi, karena dia gak tahu harus ngomong apa. Gak tidur pak, jawab Aisyah. Loh, kok pak lagi sih? Memangnya mas terlihat setua itu ya? Kata Adam sambil tertawa. Maaf mas, lupa. Belum biasa, jawab Aisyah sambil tersenyum. Duh, manisnya senyum Aisyah jadi meleleh. Adam dibuatnya. Hijab warna hitam yang dipakai membuat wajahnya semakin terlihat putih bersih. By the way, kok gak tidur? Tanya Adam mengingat jawaban Aisyah tadi. Gak bisa tidur mas, jawab Aisyah sambil menunduk. Adam berpikir apakah Aisyah tidak bisa tidur karena dia. Seandainya benar, alangkah merasa bersalahnya Adam pada gadis pujaan hatinya itu. Karena aku ya? Tanya Adam sembari melirik Aisyah. Enggak kok pak. Mas, jawab Aisyah gugup tapi bohong. Sesampainya di kantor, semua mata tertuju pada Adam dan Aisyah yang tampak berangkat bersama. Aisyah merasa sangat malu dengan kejadian ini. Apalagi dia masih baru kerja di sini. Karyawan baru udah berani deketin manajer. Sindir seorang wanita yang selalu berpakaian seksi. Ngaca dong, pantas apa enggak kira-kira? Tambahnya lagi, Aisyah hanya menunduk tanpa menjawab sindiran dari rekan kerjanya itu. Hatinya sungguh sedih. Tak terasa air matanya menitik membasahi kertas yang ada di meja kerjanya. Aisyah, tiba-tiba Adam sudah berdiri di sampingnya. Kamu Dina, jaga ucapan kamu ya, maki Adam sembari menunjuk ke arah perempuan yang melontarkan sindiran pada Aisyah. Maaf pak, jawab Dina sambil tertunduk. Aisyah, maaf ya, gara-gara mas kamu jadi nangis, kata Adam pelan sembari mengambilkan tisu untuk Aisyah. Tapi Aisyah malah mengambil tisu sendiri dan membiarkan tisu yang disodorkan Adam padanya. Oke, kata Adam sembari mengusapkan tisu yang tidak laku itu ke wajahnya sendiri. Karena akhir bulan banyak karyawan yang lembur termasuk Aisyah, Adam membelikan makanan dan minuman untuk Aisyah. Karena dilihatnya Aisyah tidak beranjak sedikit pun dari meja kerjanya untuk sekedar membeli makanan. Mbak Aisyah, ini dari Pak Adam, kata ibu kantin seraya meletakkan sebuah bungkusan di meja kerja Aisyah. Makasih bu, ucap Aisyah sembari membuka bungkusan itu. Jangan lupa makan ya, isi tulisan pada secari kertas yang terselip di antara makanan itu. Aisyah nampak menatap ke arah ruang kerja Adam. Dia menarik napas panjang dan kembali membungkus makanan itu. Nina Popo, oh Nina Popo, kalau tidak Popo digigit nyamuk. Terdengar suara nyanyian penghantar tidur buat anak-anak. Aisyah tampak menoleh ke samping dan ke belakang, mencoba mencari tahu siapa yang menyanyi. Namun semuanya tampak sedang serius mengerjakan tugasnya masing-masing. Apa cuma aku yang dengar? Pikir Aisyah. Kembali Aisyah mengerjakan tugasnya yang masih menumpuk. Satu persatu karyawan berpamitan pulang, termasuk Dina. Dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Tinggal Aisyah dan seorang lagi yang belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Ayo duluan, kata Alek, orang yang terakhir bersama Aisyah. Silahkan, jawab Aisyah yang mulai dirundung rasa takut. Tapi kenapa harus takut? Toh ada satpam yang berjaga selama 24 jam. Dia ayah dari anakku,
Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Aisyah. Sontak Aisyah menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya meremang karena takut. "Aisyah!" Panggilan itu mengejutkannya. Ternyata Adam juga baru keluar dari ruang kerjanya. Aisyah bisa bernapas dengan lega sekarang. "Belum selesai?" tanyanya kemudian. "Belum mas, sedikit lagi," jawab Aisyah tanpa memalingkan pandangannya dan berkas-berkas yang ada di mejanya. "Mari, biar mas bantu," kata Adam sembari menarik kursi yang ada di dekat situ. Aisyah tidak menolaknya karena dia sudah merasa sangat lelah dan mengantuk sebab semalam tidak bisa tidur. Akhirnya selesai juga. Aisyah dan Adam segera beranjak meninggalkan tempat kerja mereka. Lelah dan ngantuk dirasakan oleh Aisyah. Adam menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tentu saja Aisyah tidak menolaknya. Langkah Aisyah yang agak sempoyongan membuat Adam tertawa tertahan. "Kenapa mas?" tanya Aisyah sembari memperhatikan Adam yang menyembunyikan tawa di balik telapak tangannya. "Gak apa-apa kok," jawab Adam singkat sembari berusaha menahan tawanya. Sepertinya gadis ini sangat lelah dan mengantuk sekali. Selain jalannya yang sempoyongan, matanya juga terlihat sayu. Sesampainya di mobil, Adam langsung membukakan pintu untuk Aisyah. Saat Aisyah hendak melangkah masuk, tiba-tiba Aisyah berteriak ketakutan dan melangkah mundur. Dia melihat sosok kuntilanak yang menggendong bayi itu duduk di dalam. Tanpa sadar, Aisyah memeluk Adam yang masih memegang handle pintu mobil. "Kenapa Aisyah?" tanya Adam bingung. Dia membalas pelukan Aisyah dengan mengusap-ngusap punggungnya. Ketika sadar, Aisyah melepaskan pelukannya dan mendorong Adam hingga atasannya itu terhuyung ke belakang. Aisyah menangis. Entah apa maksud tangisannya itu. Menangis ketakutan atau menangis karena telah bersentuhan dengan Adam. "Maaf mas, gak ada maksud melecehkan kamu Aisyah," kata Adam penuh penyesalan. Dia merasa sangat bersalah. Aisyah terus saja menangis sembari mendekap bagian depan tubuhnya dengan kedua tangannya. Dia merasa sangat kotor sebab tidak dapat mengendalikan diri karena rasa ketakutannya. "Gak mas Adam gak salah. Ini memang kesalahanku," kata Aisyah tertunduk. "Ya udah, ayo mas antar pulang," kata Adam. Di perjalanan pulang, mereka berdua saling membisu. Hanya suara batuk Adam yang sesekali terdengar. "Awas mas!" Tiba-tiba Aisyah berteriak sambil menutup kedua telinganya. Adam terkejut dan seketika menginjak rem. Terdengar bunyi ban mobil yang direm mendadak. Untung keduanya memasang sabuk pengaman hingga tidak terjadi benturan. Aisyah masih menutup kedua telinganya dengan tangan dan menunduk seolah dia barusan melihat sesuatu yang menakutkan. "Kenapa Aisyah?" tanya Adam kemudian memandang sekitar memastikan tidak ada apa-apa. Jalanan tampak sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang mereka jumpai. "Mas Adam, gak lihat tadi di depan ada orang?" Aisyah balik bertanya. "Orang? Enggak," jawab Adam dengan yakin, karena dia memang tidak pernah memalingkan pandangannya sedikit pun dari jalan. "Mungkin kamu salah lihat Aisyah. Kamu capek dan ngantuk kan?" tanya Adam. "Maaf mas, pikiranku kacau," jawab Aisyah menyesal, karena dia orang lain hampir saja celaka. Di perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinga kiri Adam. "Kamu mencintai wanita itu, Dam? Kamu tidak takut dia celaka? Atau mungkin nyawamu sendiri yang akan melayang?" Adam melihat ke kiri dan belakang, mencoba mencari sosok yang berbisik itu. Tidak ada siapa-siapa. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dia harus melakukan sesuatu. Adam mengurungkan niatnya untuk pulang. Dia mengambil ponsel dari saku celananya dan segera menghubungi Yudi. Sesampainya di rumah Yudi, ternyata sahabatnya itu sudah menunggunya di teras. Yudi mengambil alih kemudi karena dilihatnya Adam syok berat. Tidak mungkin untuk menyetir sendiri. "Jadi gimana Dam? Cari orang pintar?" tanya Yudi dengan tatapan mata masih fokus ke jalan. "Iya," jawab Adam sambil mengangguk lesu. "Aku gak mau terjadi apa-apa sama Aisyah. Aku sangat mencintai dia. Apapun akan aku lakukan untuk melindungi dia,"
tambah Adam. Kembali mereka menyusuri jalan yang waktu itu pernah mereka lewati. Jalanan yang begitu sepi, apalagi malam seperti ini. Sesekali Yudi memperhatikan wajah sahabatnya itu. Sahabat yang banyak membantunya setiap kali dia ada masalah, terlebih masalah keuangan. "Dam, optimis ya, jangan putus asa," ucap Yudi membuka pembicaraan. Karena dari tadi mereka hanya diam saja, sibuk tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Adam hanya menoleh sekilas ke arah Yudi dengan tidak menjawab atau sekadar mengangguk sebagai respon ucapan sahabatnya itu. Tampak sekali dia mengalami syok yang luar biasa. "Maaf Dam, apa enggak sebaiknya kamu mengakui kesalahanmu di masa lalu?" kata Yudi yang memang sudah mengetahui rahasia hidup Adam. Karena memang tak sedikit pun ada rahasia di antara mereka. Seketika Adam menoleh ke arah Yudi. Nampak dia terkejut dengan usulan sahabatnya itu. Mengakui kesalahan sama saja dengan bunuh diri, karena akan semakin sulit dia untuk mendekati Aisyah, putri Cahyani, wanita yang sangat diinginkannya untuk menjadi kekasihnya. "Gila kamu Yud, bisa-bisa aku tambah sulit untuk mendapatkan cinta Aisyah," jawab Adam tidak setuju dengan usul Yudi. "Aisyah gak seperti cewek-cewek lain yang aku dekati selama ini. Dia beda. Buktinya sampai sekarang dia belum menjawab pertanyaan cintaku. Kalau gadis lain gak perlu menunggu, sudah langsung diiyakan," tambah Adam lagi. Yudi hanya diam saja mendengar perkataan sahabatnya itu. Dia tahu betul perasaan Adam. Adam yang dia kenal selama ini belum pernah menjadi pengemis cinta. Gadis bernama Aisyah itu sudah mampu membuat Adam berlutut dalam kesombongan karena ketampanan dan kekayaannya. Tiba-tiba saja mesin mobil mati. Apa mungkin kehabisan bensin? Mana mungkin, mobil Adam selalu full tank. "Ada apa Yud?" tanya Adam kemudian. "Gak tahu nih Dam, tiba-tiba aja mati," jawab Yudi sembari mencoba mengstarternya. Berkali-kali mencoba, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya Yudi turun diikuti Adam untuk memeriksa mesin. "Gak ada masalah," kata Yudi sesaat setelah mengotak-ngatik mesin mobil. Yudi terlihat bingung harus berbuat apa. Sementara Adam duduk di aspal menekuk lutut sembari meremas-remas rambutnya yang tampak kusut. "Indah, maafkan aku Indah," teriak Adam sambil terus meremas-remas rambutnya dan menangis. Dia tampak begitu syok. Tampak sekali penyesalan di wajah playboy itu. Yudi sungguh tidak tega melihat sahabatnya itu. Belum pernah seumur hidupnya dia melihat Adam menangis baru kali ini. Tiba-tiba angin tertiup kencang menjatuhkan daun-daun kering dari pepohonan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Tampak seorang wanita berbaju putih melayang-layang sembari menggendong bayi tertawa cekikikan. Suaranya begitu menakutkan membuat bulu kuduk meremang. Sosok itu turun tepat di hadapan Adam yang masih menangis. "Ini dosa dan kesalahanmu Dam. Kau perlakukan aku dengan kejam," ucap sosok itu dengan nada tinggi. "Maafkan aku Indah, aku benar-benar menyesal," ucap Adam sambil terus menangis. "Apakah penyesalanmu berguna untukku?" kata sosok itu. "Indah, ampuni aku," ucap Adam lagi sembari bersimpuh di hadapan sosok yang menggendong bayi itu. "Ini anak kita yang mati sebelum sempat aku melahirkannya. Tidakkah kau merasa memilikinya? Dia buah hati cinta kita, Dam. Tidakkah kau menyayanginya?" kata sosok itu sembari menangis. Yudi yang menyaksikan itu semua ikut menitikkan air mata. Sungguh dia kasihan dengan Indah, tapi dia juga tidak tega dengan Adam yang selalu diteror dan dihantui rasa bersalah dan penyesalan. "Indah, aku mohon, jangan hukum aku seberat ini. Aku menyesal." Kembali Adam menoleh. "Kalian mau kemana? Ke dukun? Untuk apa? Untuk mengusirku?"
Tanya sosok itu sambil memandang ke arah Adam dan Yudi bergantian. Itu tidak akan bisa membuatku pergi. Itu akan sia-sia. Aku begitu sakit dan menderita hidup terombang-ambing di dua dunia seperti sekarang ini. Untuk membunuhmu, aku tidak mampu. Aku tidak memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, aku mencintaimu, ucap sosok itu sembari terus menangis. Tak lama kemudian, sosok itu lenyap entah kemana. Yudi segera berlari menghampiri Adam yang masih bersimbuh sambil menangis. Ayo Dam, kita pulang. Aku tahu solusinya Dam, kata Yudi sembari membantu Adam untuk berdiri. Yudi membawa Adam pulang ke rumahnya. Tidak tega rasanya bila harus membiarkan Adam seorang diri di rumahnya dalam keadaan seperti ini. Adam terus saja melamun dengan tatapan mata kosong. Selalu terucap dari mulutnya, maafkan aku Indah. Saat menjelang pagi, Adam baru bisa tertidur. Yudi membiarkannya untuk beristirahat karena dia tahu pasti sahabatnya itu begitu lelah dan syok dengan semua kejadian yang dialaminya. Jam 8 pagi, Aisyah sudah sampai di kantornya. Dia seperti mencari-cari seseorang. Mungkinkah Adam? Pandangannya menyapu ke seluruh ruangan yang ia lewati. Permisi Pak, apa Pak Adam belum datang ya? Tanya Aisyah pada seseorang OB. Belum kayaknya Bu, jawab OB itu. Makasih ya Pak, kata Aisyah. OB itu hanya mengangguk sambil tersenyum, kemudian kembali meneruskan pekerjaannya. Gak biasanya Mas Adam belum berangkat jam segini, gumam Aisyah lirih. Cari siapa Neng? Tanya Dina, rekan kerja Aisyah, dengan pandangan mata menyelidik. Cari Pak Manajer ya? Tambahnya lagi. Menurut kabar sih, beliau sedang sakit, jadi gak masuk kerja hari ini, kata Dina lagi. Sakit? Ucap Aisyah lirih. Tapi semalam setelah mengantarnya pulang, Adam tampak baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bisa sakit? Seharian ini Aisyah nampak tidak konsentrasi. Pikirannya selalu tertuju pada atasannya itu. Ayo Dam, kita harus bertindak sekarang. Ini untuk kebaikan kamu, kata Yudi pada Adam sesaat setelah Adam bangun tidur dan mandi. Apa yang akan kita lakukan Yud? Ke dukun? Tanya Adam. Gak Dam, kita harus ke kosan Indah yang dulu, mencari jasadnya dan memakamkannya dengan layak, jawab Yudi menjelaskan. Apa? Gak salah dengar aku Yud? Apa kamu sudah gila? Ujar Adam tidak percaya dengan usulan Yudi. Itu satu-satunya jalan Dam, kita harus menyempurnakan pemakaman Indah, kata Yudi dengan yakin. Masalah kamu mau mengakui kesalahan kamu di masa lalu pada Aisyah atau tidak, itu urusan kamu, tambah Yudi lagi. Adam tampak berpikir. Ayolah Dam, percaya sama aku, ini untuk kebaikan kalian, bujuk Yudi. Baiklah, ini untuk Indah, anakku dan Aisyah, kata Adam menyetujui usulan Yudi. Adam dan Yudi bergegas pergi ke kosan yang dulu ditempati oleh Indah. Lebih kurang 1 jam mereka tiba di sana. Tanpa turun dari mobil, Adam memperhatikan rumah kos itu dengan mata yang merah menahan air mata. Kosan yang menjadi saksi bisu tragedi cinta buta dan kekejamannya. Kamu tunggu di sini dulu ya Dam, biar aku yang kesana, kata Yudi kemudian bergegas turun menuju ke rumah kosan nomor 13. Permisi, permisi. Yudi mengetuk pintu. Tidak ada sahutan. Sepertinya kosan ini kosong. Yudi berusaha mengintip dari jendela. Terlihat sepi tanpa penghuni. Yudi segera kembali ke mobil menemui Adam. Gimana Yud? Masih kosong? Tanya Adam tampak tidak sabar. Sepertinya kosong Dam. Dengan begitu akan mempermudah kita mengevakuasinya, kata Yudi bersemangat. Yudi langsung menghubungi orang yang akan membantu mereka mengangkat jenazah Indah dan seorang ustadz yang akan membantu proses pemakamannya nanti. Tidak begitu lama, orang yang akan membantu mereka sudah datang. Adam segera menunjukkan letak sumur tua itu. Agak sulit mengevakuasinya karena sumur itu lumayan dalam. Tapi untung saja tidak ada airnya. Setelah bersusah payah, akhirnya jenazah Indah dapat diangkat. Adam terduduk lemas sembari menangis menyaksikan tubuh Indah yang hanya tinggal tulang belulang. Maafkan aku Indah, ampuni aku, ucap Adam penuh penyesalan.
Sudah Dam, yang sudah terjadi tidak bisa disesali. Yang terpenting sekarang adalah kamu mau bertobat dan bertanggung jawab, kata Yudi berusaha menenangkan Adam. Dengan langkah gontai, Adam meninggalkan tempat itu, dirangkul oleh Yudi sahabatnya. Proses pemakaman jasad Indah telah selesai dilakukan dengan bantuan seorang ustadz. Adam kembali tersungkur dan menangis tersenduh di pusara orang yang telah disakitinya itu. Indah, maafkan kekhilafanku. Aku menyesal Indah, benar-benar menyesal. Ratap Adam sembari memeluk nisan Indah. Sudah Dam, hari sudah mulai gelap, ayo kita pulang, ajak Yudi sembari mengangkat bahu sahabatnya itu. Di perjalanan pulang, Adam hanya diam. Pikirannya mengembara jauh entah kemana. Sesekali terlihat dia memukul-mukul kening dengan menggenggam tangannya. Semoga dengan ini teror Indah akan berakhir ya Dam, kata Yudi berharap. Kalau, jawab Adam singkat. Dia tampak kurang yakin. Kamu harus optimis Dam, jangan pesimis gitu. Kita sudah susah payah loh, kata Yudi menasihati. Hari sudah malam ketika mereka sampai di rumah Adam. Yudi berniat menginap untuk menemani sahabatnya itu. Mereka berbincang hingga larut malam, seperti Adam tidak akan bisa tidur lagi malam ini. Biem datang membawakan 2 cangkir kopi dan sepiring pisang goreng. Dia terlihat mengantuk karena hari memang sudah malam. Biem, tidur saja sudah malam, ujar Yudi merasa kasihan. Iya mas, jawab Biem kemudian berlalu pergi. Sepertinya malam ini sudah aman. Tidak ada sedikit pun gangguan yang dialami oleh Adam. Hingga pukul 4 pagi, Adam dan Yudi baru tidur. Apakah benar-benar sudah aman? Indah, jangan Indah, aku mohon, jangan sakiti Aisyah, dia tidak tahu apa-apa. Adam memohon sambil berlutut di kaki sosok menakutkan itu. Apakah kau tidak mencintaiku lagi Dam? Jika kau memilih Aisyah, bagaimana denganku, dengan anak kita? Kata sosok itu. Indah, kita sudah berbeda alam, tidak mungkin kita bersatu, kata Adam berharap Indah mau mengerti. Tapi aku mencintaimu Dam, sangat mencintaimu. Sosok itu menangis terseduh. Tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu, tapi membunuh gadis itu mungkin, katanya dengan nada mengancam. Jangan Indah, aku mohon jangan. Adam berteriak. Adam, kenapa Dam? Yudi membangunkan Adam yang mencerit-cerit. Seketika Adam membuka matanya. Keringatnya mengucur deras. Napasnya tampak tersengal-sengal. Berulang kali dia mengusap peluh yang mengalir di wajahnya. Aisyah, ucapnya dengan nada khawatir. Kamu mimpi Dam? Tanya Yudi. Aku harus menghubungi Aisyah, kata Adam tanpa menjawab pertanyaan Yudi. Segera Adam mengambil ponsel yang tergeletak di sampingnya. Dicarinya kontak Aisyah, kemudian dia meneleponnya. Tidak aktif. Adam tampak sangat panik. Segera dia melompat dari tempat tidur dan menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja. Dengan berlari-lari, dia keluar meninggalkan Yudi yang tampak bingung. Adam mengendarai mobil dengan tidak melepaskan injakan kakinya dari pedal gas, menyusuri jalan yang masih sepi menuju rumah Aisyah. Sesampainya di sana, terdengar jeritan Aisyah. Aisyah, Aisyah! Adam memanggil-manggil dari depan pintu. Dengan segenap tenaganya, Adam mendobrak pintu rumah Aisyah. Pintu itu pun akhirnya terbuka. Adam segera berlari masuk untuk menolong pujaan hatinya itu. Terlihat Aisyah tergeletak di lantai kamarnya. Dia tidak sadarkan diri dengan luka memar di keningnya. Aisyah, teriak Adam sembari mendekati tubuh lunglai itu. Dia bingung harus berbuat apa. Untuk membopongnya dia tidak akan berani, karena Aisyah tidak mau bila disentuh seorang laki-laki. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Teriak Adam. Adam bersimpuh di samping Aisyah sambil menangis dan sesekali mengusap wajahnya. Aisyah, tolong sadar Aisyah, tolong jangan buat aku menyentuhmu, ucap Adam. Tiba-tiba Adam teringat sesuatu. Minyak kayu putih, gumamnya lirih. Adam segera bangkit dan mencari-cari benda itu di meja rias Aisyah. Namun tidak ada. Dilihatnya
Tas yang biasa dibawa Aisyah ke kantor tergantung di dinding. Mungkin di situ. Ternyata apa yang dia cari memang ada di dalam tas itu. Segera Adam membuka tutup botol itu dan mendekatkannya di hidung Aisyah. Tidak lama kemudian Aisyah membuka matanya. "Ah!" teriak Aisyah begitu dilihatnya Adam ada di sampingnya. "Apa yang Mas lakukan?" tanya Aisyah sambil berusaha duduk. "Enggak Aisyah, Mas gak ngapa-ngapain kamu," jawab Adam gugup. "Mas berani sumpah Aisyah gak menyentuh tubuhmu," katanya lagi. Aisyah berusaha berdiri dengan berpegangan pada meja yang ada di dekatnya. Dia tampak lemas dan terhuyung seakan hendak jatuh. "Aisyah!" Adam terkejut. Dia berusaha menangkap tubuh gadis itu, tapi diurungkannya daripada dapat masalah baru. Dengan berpegangan pada meja dan lemari, akhirnya Aisyah sampai juga di tempat tidurnya. Dia duduk di sana sembari memegang pelipisnya yang terasa sakit. "Mas ambilin air hangat untuk kompres luka kamu ya," kata Adam sambil berlalu pergi. Tidak lama kemudian dia kembali lagi. "Aisyah, dapur sebelah mana ya?"